Ciu. Wah, angsa. Kaget gue, woy. Si Agus ini, kok nggak keriting rambutnya ya, kayak aku? Ya bagus lah, Pak, kalau nggak keriting dia. Apa jangan-jangan... Oh, jadi Papa mau nuduh Mama selingkuh sama tetangga gitu? Bukan itu. Maksud Papa, jangan-jangan si Agus ini rebonding dulu waktu di perut Mama. Bisa jadi itu, Pak. Pak, selamat ya. Anaknya udah menetas. Oh iya, makasih, Pak, makasih. Nah, kalau ini tetangga mereka. Setelah beberapa jam kemudian, si Agus ini tumbuh menjadi anak remaja. Dan yang pastinya, rambutnya jadi keriting juga ya kan? Dan si Agus ini itu pemalu. Semua mau dipaluinnya. Dia juga suka ngomong sendiri kalau lagi di jalan. Bumi itu datar, nggak bulat. Lihatlah si Agus itu. Ngomong-ngomong sendiri dia, Cok. Udah pasti ada agak lainnya si Agus ini. Memang bumi ini nggak bulat. Segitiga mungkin. Woi, Gus. Yang udah agak lainnya kau? Bapak kau lah agak lain. Mana ada aku agak lainnya? Yang melawannya kau? Tadi kuliahnya kau ngomong-ngomong sendiri ya? Mau tumbuh lah kau. Kasih tahu kalian sama bapakku ya. Kalian marah-marahin aku. Kasih tahu sana, kasih tahu. Dua kau sama bapakmu. Pak. Kenapa, Gus? Agus sedih, Pak. Sedih kenapa kau? Dibilang orang-orang sana tadi Agus agak lain, Pak. Karena ngomong sendirian di jalan. Ya emang agak lain lah. Ngapain pula kau ngomong-ngomong sendiri di jalan? Ya nggak apa-apa lah, Pak. Daripada ngomong sama angsa, lebih baiklah ngomong sendirian. Suka kau lah. Cerita ini kita mulai dari kisah hidup si Dika terlebih dahulu. Ini dia orangnya. Nama dia adalah Dika. Dia tinggal dengan kedua orang tuanya. Ini ayahnya, namanya Joko. Dan ini ibunya, namanya Siti. Mereka ini tinggal di rumah yang sederhana. Mereka nggak kaya, juga nggak miskin. Awalnya, si Dika ini masih hidup bahagia, masih disayang-sayang, tapi semua berubah ketika adiknya lahir. Papa, anak kesayangan Papa, sini nak. Si Dika ini pun perlahan-lahan mulai terpinggirkan dan tersingkirkan. Karena memang si Dika ini bukanlah anak kandung mereka, melainkan anak yang didapat. Jadi begini ceritanya. Suatu hari, ada seorang bapak-bapak yang membawa bayi dan meletakkan bayi itu di depan rumah Pak Joko. Dan dia pergi lari meninggalkan bayi ini. Pa, sinilah. Ada suara bayi, Pa. Masa, Ma? Nggak ada ku dengar. Iya, Pa. Dengarlah baik-baik. Loh iya, kayak ada suara bayi, Ma. Tapi kayaknya di luar, Ma. Ayo kita lihat, Pa, keluar. Ayo, Pa. Ma, betul, Ma. Itu ada bayi. Lihat, itu bayinya. Iya, Pak. Ada bayi itu. Kok bisa ada bayi di situ, Pak? Bayi siapa itu? Aduh, kasihan kali bayinya ya. Kok diletakkan di situ ya? Kita ambil aja ya, Ma, bayinya. Jangan, Pak. Dia kan bukan bayi kita. Ngapain dibawa ke rumah? Iya sih, Ma. Tapi bayinya itu kasihan kalau di luar kita biarkan. Lagian kan, Ma, kita kan belum punya anak. Gimana kalau bayinya itu aja kita rawat dan kita jadikan anak, Ma? Gak mungkin lah, Pak, kita jadikan anak dia. Kita kan gak tahu dia itu anak siapa. Ma, kita ini udah lama gak punya anak, Ma. Kita gak tahu sampai kapan kita gak punya anak. Udahlah, Ma. Kita rawat aja lah dulu dia. Kita jadikan anak kita, Ma. Soalnya kita udah coba terus, tapi gak bisa-bisa punya anak, Ma. Benar juga ya. Yaudah, Pak. Ambillah, Pak, ambil. Akhirnya mereka pun setuju untuk merawat anak ini. Dan mereka memberi dia nama Dika. Mereka ini pun memanjakan dan merawat si Dika ini seperti anak mereka sendiri sampai dia berumur 5 tahun. Dan si Dika pun merasa bahagia dengan keluarganya. Pak, nanti kita beli es krim yang banyak ya, Pak. Iya, nanti Papa beli yang banyak buat kamu ya. Yeay. Tapi kebahagiaannya ini tidaklah berlangsung lama. Semua mulai berubah setelah Bu Siti hamil. Ini adalah kisah hidup tentang si Samsul yang banyak gaya dan juga sok imut ini. Si Samsul ini terlahir di keluarga yang agak kaya ya kan. Dan si botak ini adalah bapaknya. Namanya Faisal. Faisal bapakku. Udah. Dan kalau ini adalah mamaknya. Namanya Yanto. Maaf, Yanti. Mereka ini dulu bertemu di pegunungan Himalaya saat mencari buah durian. Kamu? Kita nikah yuk.
Ayo. Dan pada akhirnya mereka menikah juga ya kan. Dan setelah beberapa abad menikah, mereka belum punya anak juga. Sehingga mereka pergi periksa ke dokter gigi. Apakah kami bisa punya anak, Dok? Setelah saya periksa tadi, ternyata bapak ini tidak bisa melahirkan. Artinya, kami nggak bakal bisa punya anak lagi lah. Setelah selesai periksa, mereka pulang dengan rasa kecewa. Aku pengen kali loh punya anak. Sama, Papa juga pengen. Papa ada ide nih, biar kita bisa punya anak, mah. Ide apa, Pa? Ini dia. Gini caranya, Ma. Lihat ya, Ma. Papa, lagi ngapain itu? Ya lagi download anak lah, Ma. Hah? Lihat ini, Ha. Emang bisa download anak di sini, Pa? Ya bisa lah, ini lagi loading mahal, lihat, Ma. Wih. Setelah nunggu loading beberapa tahun, akhirnya... Yeay, udah 100% mah loadingnya, mah. Tapi, mana anaknya, Pa? Nah, ini mah anak yang ku download tadi, mah. Namanya kita kasih Sumsal aja ya, mah. Jangan, Pa. Samsul aja kita bikin namanya. Nah, itu pun jadi, mah. Namamu sekarang Samsul ya. Guk, 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 guk. Au. Loh. Kok kayak gitu ya? Kayaknya Papa salah download suaranya ini. Download lagi lah, Pa, yang betul suaranya. Iya, bentar, mah. Ini lagi Papa download suaranya yang baru. Aku di mana? Ada cewek. Nggak botul lagi nih. Kayaknya udah error ini. Pak, jangan, Pak. Kau kan anak gym, berotot pula itu tanganmu ya kan? Kalau tanding kau sama kuli, berani ya kau? Tanding apa dulu ini? Tanding goyang-goyang apa tanding makeup? Ya tanding. Weh, ayo main tebak-tebakan. Ayo. Mobil apa yang sangat menyedihkan? Mobil yang rusak. Salah. Mobil Hetayo. Kan dia sering nyanyi, Hetayo, dia bus kecil nangis. Bukan itu. Nggak tahu lagi aku, Sul. Nyerah. Jadi mobil apa, Sul? Mobil yang cinta, tapi dia udah ada yang punya. Yang sabar ya, Sul ya. Yang sabar ya. Sekarang aku ya, weh. Iya, apa tebakanmu? Rumah apalah yang nggak pernah sehat? Rumah sakit? Betul. Kok tahu kau, Di? Ya tahu lah. Tebakanmu pun gampang kali. Anak yang baru lahir aja tahu jawabannya itu. Oke, weh. Sekarang giliranku lah. Oke, bikin, Dik. Oke, dengar baik-baik ya. Jika ada 1 kilo batu dan 1 kilo kapas dijatuhkan ke kaki kita, manalah yang lebih sakit? Yang jelas batu dong. Ya kan, batu kan? Kena kapas juga sakitnya, Sul, kalau 1 kilo. Mana ada, udah jelas batu lah. Kalau kapas kan empuk, nggak bikin sakit. Sama aja menurutku, karena kan beratnya sama itu. Jadi sama-sama sakit. Sama-sama salah kalian dua. Kok salah kami dua? Jadi mana lah yang lebih sakit, ha? Ya kaki lah yang sakit. Namanya dijatuhkan batu sama kapas ke kaki. Bisa. Oh ya, aku masih ada 1 tebakan lagi nih. Oke, bikin. Kuli apa yang menyakitkan? Kuli bangunan. Karena dia ngangkat batu, ngangkat apa, capek, kena matahari, pasti sakit itu. No. Kuli sawit, karena itu sakit juga dah. Salah. Jadi kuli apanya, Sul? Kulihat dia gandeng sama cewek barunya. Iya udah, sabar ya, Sul ya. Tunggu. Kok ceweknya
Kan aturannya cowoknya, Dik. Iya ya. Mereka hari ini ingin mencoba masuk ke hutan terlarang. Wih, Nah, inilah dia hutannya, weh. Ayo, masuk.